Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita berjumpa kembali. Di hadapan kita ada grader Komatsu ya, 511 atau bisa dibilang orang 511 nih teman-teman. Nah ini trouble-nya di alternator ini teman-teman. Nah oke, sekarang kita ke bagian alternator nih ya. Nah ini alternatornya ya teman-teman ya. Nah ini tadi saya temukan kabelnya hangus tadi. Mana Rul, kabelnya Rul? Wah ini kabelnya sampai nggak ada kulitnya. Ini terpotong jadi 3 ini kalau nggak salah tadi. Nah sampai mati ini. Nah ini sekun-sekunnya nih sampai mati nih. Nah, nih habis short kayaknya ini teman-teman ya. Mungkin masangnya terbalik atau nggak tahu saya. Nah terus dari historinya teman-teman, ini alternator habis diservis sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali ya. Setelah diservis dipasang nggak mau ngisi. Kemudian diservis lagi dipasang nggak mau ngisi. Akhirnya ditukar ke grader yang ini teman-teman. Sebetulnya ini bukan punyanya ini teman-teman. Jadi grader yang ini diambil untuk ke sana, alternator yang sana ditaruh di sini. Nah ini barusan saya pasang nih teman-teman. Nah ini kabelnya udah saya perbaiki nih teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk instalasi jangan sampai salah. Ini kemungkinan yang masang salah ini teman-teman ya. Jadi perlu diingat, ini ada beberapa simbol. Aduh, ini simbolnya E teman-teman ya, atau earth ya, atau ground. Nah ini ada simbol R, sini ada simbol B. Tuh simbol B nya di sini nih teman-teman, nggak kelihatan ya, kabelnya yang besar ini teman-teman ya. Nah ini jangan sampai ketukar masangnya. Nah ini kayaknya habis ketukar ini masangnya. Mungkin kabel groundnya ini simpan di atas ini teman-teman. Nah ini saya ganti pendek sekarang supaya nggak sampai ke atas teman-teman ya. Nah ini bekasnya nih, hangus-hangus nih bakarnya. Nah tetapi setelah kita pasang seperti ini nggak ngecas teman-teman, infonya katanya nggak ngecas. Nah sekarang coba kita hidupkan ya. Sebelum kita sebelum kita hidupkan, kita ukur dulu ya voltasenya teman-teman ya. Oh ini saya tangan satu ini teman-teman, bisa dibantu kah Mas? Pegangkan kameranya dulu Mas, begitu Mas ya. Nah oke, ini sebelum kontak on dulu ya. Kontak on dulu, coba kontak on. Kita kontak on dulu ya teman-teman ya. Nah oke, sudah kontak on. Nah kita ukur voltasenya yang 24 ya teman-teman ya. Bisa juga sih ngukur yang 12 nya, tapi lebih 12 nya kan di sini, ini 12 volt ini. Kalau 24 nya kan akinya di sana, jauh sama alternator ini teman-teman. Jadi kita ukur di sini aja teman-teman ya. Kita ukur di sini. Nah ini itu 25 volt ya teman-teman ya, kelihatan ya 25 volt. Oke sekarang coba dibantu setar Mas, dibantu setar ya. Nanti kita cek apakah dia ngisi atau enggak. Nah untuk memastikan dinamo ini kondisi baik atau tidak nanti saya kasih tahu teman-teman ya. Oke langsung start. Oke teman-teman, sekarang kita ukur voltasenya lagi ya dalam posisi hidup ya. Voltasenya tetap 25 ya teman-teman ya. Artinya dia tidak ada pengisian ini. Nah cara memastikan dinamo ini masih bagus atau enggak, caranya seperti ini teman-teman ya. Kabel yang ada simbolnya R ini, kita kasih power, tapi hitungannya cukup 1 detik aja teman-teman ya. Cukup 1 detik aja. Powernya bisa 24, bisa 12. Nah sementara ini yang terdekat kan 12, kita kasih power 12 aja dulu, nggak apa-apa. Kita pancing ya sebentar ya teman-teman ya, sampai
keluar percikan api. Nah tuh udah keluar percikan api ya. Nah sekarang kita cek voltasenya, atau kita cek magnetnya juga bisa. Nah ini udah tuh, lengket teman-teman ya. Sekarang kita cek voltasenya nih teman-teman. Voltasenya kita cek lagi. Ya, bentar, ketutupan kabel nih teman-teman. Ketutupan kabel. Nah, itu jadi 26 volt ya teman-teman ya. Voltasenya jadi 26 volt. Ini kondisi engine idle ya, tidak digas ya. Nah, nanti kalau digas insya Allah naik ini. Nah, di sini menandakan dinamo tidak ada masalah ya teman-teman. Lalu di mana masalahnya teman-teman? Nah, sekarang coba kita matikan ya. Kita matikan langsung kita hidupkan lagi. Dia masih mau ngecas atau enggak? Oke, matikan dulu Mas. Matikan dulu. Oke, kita matikan. Setelah itu coba kita hidupkan kembali ya. Apakah dia masih nggak mau ngecas atau langsung mau ngecas? Coba di kontak on. Nah, kontak on sudah. Sekarang langsung start. Oke ya. Kita nggak usah ngecek baterainya lagi ya teman-teman ya. Karena tadi kan sudah tahu 25 volt ya sebelum di starter. Nah ini sekarang kita ukur kembali ya teman-teman ya. Ya, itu 25 volt ya teman-teman ya. Artinya dinamo nggak ngisi lagi nih teman-teman. Setelah dimatikan tidak mau ngisi lagi. Nah ini nggak ada magnetnya nih. Nah ini nggak ada magnetnya nih teman-teman ya. Oke, masalahnya sepele sebenarnya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah panik dulu, nggak usah bongkar dinamo dulu ya. Caranya begitu. Jadi matikan aja dulu. Oke, sudah kita matikan ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lari ke dashboard teman-teman. Oke, kita naik ke dashboard dulu. Aduh. Wah, ini dashboardnya udah pecah-pecah nih teman-teman. Nah, oke teman-teman, masalahnya itu sepele teman-teman ya. Nah, ini coba kita kontak on ya. Kita kontak on. Nah, itu udah kontak on. Nah ini lampu parking brake, terus indikator oli dan indikator alternator charging tidak menyala ya teman-teman ya. Tiga-tiganya ini nggak menyala. Nah tapi nanti kita coba dulu. Kita akan cek bola lampunya atau wiringnya yang bermasalah ya. Nah ini masih kelihatan kedip-kedip ini teman-teman. Yang ini intermittent ini ya, kadang nyala kadang enggak kayaknya. Oke, kita cek dulu ya. Kita matikan dulu. Oke, baik teman-teman. Ini sudah kita bongkar nih ya. Ternyata nggak ada kabelnya nih teman-teman. Nggak ada kabelnya, nggak ada tempat duduk lampunya nih teman-teman ya. Kalau ini masih ada ini. Nah, ini coba kita cari dulu wiringnya teman-teman ya. Kemana ini teman-teman? Saya juga sempat heran nih teman-teman. Kemarin unitnya bekerja dalam kondisi seperti ini, bagaimana cara dia mengisi sebelum terjadi masalah ini gitu loh. Kok bisa bertahan bertahun-tahun ini? Atau sistem alternatornya berbeda atau gimana? Saya nggak tahu tuh kemarin tuh yang dipasang tuh. Oke, coba kita cari wiringnya dulu ya. Oke, baik teman-teman. Ini unitnya kita evakuasi dulu ya ke dalam. Tadi di sana kan panas teman-teman ya. Nah ini wiringnya udah kita tarik, ternyata tenggelam di dalam nih teman-teman ya. Nah ini cara ngetesnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini kan tadi ada lampu yang satu tadi, kita tancapkan ke wiringnya. Nah satu kabel ini kita jemperkan ke alternator ya teman-teman ya, di bagian rectifiernya. Nah
Nih kita taruh di sini dulu nih teman-teman ya. Nah, nanti kalau sudah oke baru kita telusuri nih wiring ini jatuhnya di mana. Soalnya di dashboard belum ketemu itu tadi. Warnanya berubah, sampai sana warnanya berubah. Di sini kan kuning nih teman-teman ya. Nah, sekarang kita tes dulu ya. Kita kontak. Kita tes. Ini kalau di kontak harusnya nyala nih teman-teman. Nah, ini kan nyala ya nih. Kita tes. Nah, redup. Dia redup nih teman-teman nih. Ini kalau gas. Nah, ya kan? Sekarang kita ukur nih teman-teman ya. Voltasenya kita ukur. Aduh, mana nih? Pakai multi toaster. Nah, itu ada magnetnya, Dor? Ada. Nah, bentar kita tes dulu pakai multi tester ini. Hah? Bentar. Iya. Jadi dinamo itu ada dua macam ya teman-teman. Ada yang harus dipasang lampu seperti ini dia baru ngecas. Ada yang cukup digas saja sebentar dia udah ngisi. Nah, ini kita ukur nih teman-teman. Ini saya agak susah nih tangan satu ini. Kita taruh groundnya dulu di anu teman-teman ya. Karena tangan satu ini saya teman-teman ya. Ntar dulu. Oke, ini kita taruh di ground, baru ini kita taruh di yang 24 voltnya teman-teman ya. Dari alternator atau juga bisa di kepala aki. Cuman ini kalau kepala aki di sini jabutnya kan 12 volt. Yang 24-nya di sebelah kanan. Jadi kita ambil dari alternator. 27 volt ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa dipastikan alternator ngisi ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita akan cari wiringnya nih teman-teman. Oke, baik-baik teman-teman. Jadi seperti ini ya. Ini lampunya udah kita pasang ke ini. Jadi kita kontak. Nah, ini kalau di running mati ya teman. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, ini udah bisa dipastikan alternator aman nih teman-teman. Kalau sudah begini. Oke, teman-teman, saya matikan ya. Demikian tutorial untuk mengatasi alternator yang setelah diservis tapi tidak mau ngisi ya teman-teman ya. Jadi jangan panik. Intinya seperti ini. Nanti kita rapikan wiringnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.